A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ubaila an nabtadi'a hadha at-ta'lim fa ahsanu lana an nursil al-Fatihah li muallifi hadzal kitab wa huwa al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani asa an yanfa'ana bi 'ulumihi. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan langsung saja. Kita lanjutkan bab seharusnya, yaitu babu maski 'alal khufain. Bab mengusap stiwel. Tapi karena memang di Indonesia ini jarang menggunakan stiwel, Ustadz loncat saja. Nanti untuk pendalamannya di bab ini, nanti di kelas 3 kalian belajar lagi bab ini. Jadi Ustadz akan langsung sampaikan babu nawaqidul wudu, ya, bab selanjutnya, karena menurut Ustadz itu yang paling penting untuk sekarang. Apa itu babu nawaqidul wudu? Bab-bab membatalkan wudu, ya, bab-bab membatalkan wudu. Judul kita hari ini bab-bab membatalkan wudu. Baik, sebelum Ustaz mulai, apa saja yang bisa membatalkan wudu? Itu ada 4, boleh dicatat. Membatalkan wudu itu ada yang 4. Pertama, membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, sudah? Yang pertama sudah? Yang kedua, hilang akal. Nanti saya jelaskan satu persatu poin-poinnya. Yang ketiga, sudah hilang akal. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia. Kalau hewan tidak, ya. Menyentuh kemaluan manusia. Apa itu? 3. Yang terakhir, bersentuhan kulit. Sudah? Baik, bisa jabarkan satu persatu. Yang pertama apa? Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, itu apapun itu jenisnya. Artinya kalau yang keluar itu mohon maaf emas, ya, mau emas, kemudian seumpama, bisa jadi nggak mas? Kalian ketelan seumpama emas segini gitu kan. Nah, suatu ketika kalian buang air, keluar segitu juga emasnya, maka itu tetap membatalkan wudu. Itu yang berwujud, yang tidak berwujud seperti angin saja itu membatalkan wudu, apalagi yang berwujud.
wujud. Paham ya? Baik depan, dua jalan itu maksudnya jalan depan dan jalan belakang. Paham ya? Jadi dua jalan ini maksudnya jalan depan dan jalan belakang. Kecuali air mani. Sekali lagi Ustaz ulangi, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu dan tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Paham? Paham ya? Air mani itu tidak membatalkan wudu dan tidak najis, tetapi mewajibkan mandi karena termasuk hadas besar, bukan tergolong hadas kecil, tapi masuk kategori hadas besar. Jadi ya sama aja sebenarnya. Ya sama saja. Tapi dalam posisinya bukan termasuk hadas kecil. Mengerti ya? Baik. Selanjutnya yang kedua adalah apa? Hilang akal. Hilang akal itu ada 3 martabat atau tingkatan. Ya, yang hilang akal ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu gila. Ya, gila. Hilang akal paling tinggi itu gila. Kalau gila walaupun semenit, 5 menit, maka sudah batal. Bisa Ustaz? Bisa jadi. Ya gila seumpama sebentar. Kemudian tingkatan yang kedua yang lebih ringan itu hilang akal itu pingsan. Apa? Pingsan. Kalian pingsan? Ada yang sudah pernah pingsan? Nah, Ustaz dulu pernah waktu kecil pingsan. Jadi Ustaz itu dulu senang manjat pohon. Ketika itu Ustaz manjat pohon rambutan. Ya, tidak sengaja dahan yang Ustaz ambil ini dahan kering. Akhirnya apa? Akhirnya patah. Karena pegangan tangan patah, otomatis badan itu kebalik. Karena kaki masih nyangkut. Kaki masih nyangkut, akhirnya kepala dulu turun. Kaki gak kuat jatuh dan akhirnya kepala Ustaz sundulan dengan akar. Wah, langsung Ustaz KO. Ya, jadi itu Ustaz ya, nyoba kekuatan, nyoba adu kebal gitu sama akar. Jatuh pingsan. Ya, pingsannya nggak nyampe 5 menit sebentar. Pingsan itu dimana kalian sadar, tapi seluruh anggota badan tidak bisa kalian gerakkan. Mata tidak bisa buka, tangan tidak bisa bergerak, lemas bawaannya, dan kalian bisa dengar suara di sekeliling kalian itu dengar. Ustaz itu dengar, teman Ustaz itu langsung turun itu dengar. Bawah. Kemudian nepuk pipi Ustaz. Oi, man. Bangun Ustaz nggak sadar. Nah itu pingsan ya. Kalau yang belum tahu pingsan, ya semoga jangan pingsan lah, ya. Nggak enak pingsan. Nah, tingkatan yang kedua yaitu pingsan. Nah, pingsan ini mau pingsan dan gila itu tidak ada pengecualian. Kalau sudah dua, walaupun posisinya duduk, dia sudah batal. Artinya tidak ada hal yang membolehkan. Artinya kalau sudah hilang akal 2 tingkatan itu, maka batal sudah. Tapi tingkatan yang paling akhir, tingkatan yang paling ringan, ada pengecualian. Tingkatan yang paling ringan itu adalah tingkatan tidur. Tidur itu masalah satu kategori hilang akal. Nah, itu ada pengecualian. Pengecualiannya bagaimana? Pengecualiannya kalau kalian duduk, mohon maaf, ya, jalan belakang kita itu tertutup.
buang angin tidak terasa. Maka ada hadis yang menyatakan ini, an-naumu wikahus syah. Tidur itu sebenarnya bisa mengunci jalan belakang. Artinya kalau membuka jalan belakang. Artinya kalau kita tidur, ya, mohon maaf, al-ainu wikahus syah. Al-ainu, ya, mata itu kunci jalan belakang. Kalau kita melek, kita kerasa nggak mau buang angin? Kerasa kan? Akhirnya kita tahan kan? Tapi kalau tidur itu kita tidak bisa. Makanya kelemahan orang tidur ketika buang angin, dia pasti akan langsung tutup. Paham ya? Al-naumu wikahus al-ainu, mata, wikahus syah itu sebagai kunci jalan belakang. Ya, penutup jalan belakang. Seperti itu. Ya, paham ya? Maka nggak boleh harus tegak seperti itu. Bersender sedikit nggak apa-apa, Ustaz. Boleh nggak kalau bersender? Bersender seperti ini boleh nggak? Hah? Boleh selama ininya, mohon maaf, jalan belakangnya yang intinya ini, yang paling belakang ini. Kalau bersender yang di bawah ini masih tertutup rapat, boleh. Ngetesnya bagaimana? Ngetesnya kamu pengen buang angin nih, ya. Coba kamu duduk seperti ini. Kalau seandainya angin itu kembali lagi, ya, ini Ustaz pernah, karena Ustaz tes, bener, ini Ustaz tes nih. Jadi kayak gini, pengen buang angin. Ketika angin itu pengen keluar, dia naik lagi, karena dulunya rapat. Ustaz miringkan sedikit, masih rapat. Miringkan sedikit lagi, keluar. Oh, berarti kemiringannya seperti ini. Sama ke depan juga, Ustaz tes. Seperti ini, masih belum. Seperti ini, keluar. Wah, berarti kemiringan ini nih, nggak boleh. Harus seperti itu, nah, untuk tahu hukum. Maka nggak boleh di sholat Jumat nih. Habis sholat Jumat pada tidurnya seperti itu. Habis itu nggak wudu, wah, ya sudah. Ya, batal itu wudunya. Kalau batal wudunya, tidak sah sholatnya. Paham ya? Jangan tidur nanti ketika sholat Jumat. Ya, tidurnya seperti itu lagi. Ya, yang tegak. Kalau mau pastikan yang tegak. Kemudian yang ketiga, ketiga sudah ya, hilang akal ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh dengan apa? Di ukurannya. Menyentuh dengan telapak tangan. Ukurannya bagaimana? Ukurannya ketika kamu tutup seperti ini. Maka bagian yang tidak terlihat itu yang membatalkan wudu. Kalian menyentuh kemaluan sendiri dengan telapak yang tidak terlihat ukurannya ini, maka batal wudunya. Tapi kalau menyentuh dengan belakang, bahkan nggak usah tidak. Menyentuh dengan pinggir, ini mohon maaf pinggir, nah ini batal nggak? Tidak. Seumpama kalian punya adik mau pipis, ya, takutnya kemana-mana, ya, mohon maaf ini fikih, perlu Ustaz jabarkan. Kamu pegang seperti ini, itu nggak batal. Paham ya? Punya kamu juga sama seperti itu. Kalau tangan ukurannya ini, kalau kemaluan ukurannya apa? Ya, ada dua versi. Ustaz punya dua guru. Dua gurunya, Ustaz Sa'ad Ibnu Sabir itu mengatakan mohon maaf, ujung kepalanya itu yang membatalkan. Tapi ada guru Ustaz yang lain itu menyatakan mohon maaf, batangnya. Ya, batangnya. Kalau nyentuh batangnya itu batal. Tapi kata Ustaz yang lain, guru Ustaz juga, itu kepalanya. Berarti bagaimana menyikapinya? Ya, area itu. Kalau telur bagaimana? Tidak. Nih Ustaz biar jelas, mohon maaf ya, agak ranahnya ke situ, tapi memang Ustaz perlu sampaikan karena ini ranah fikih. Telur tidak membatalkan. Mohon maaf lagi, rambut tidak membatalkan.
celana dalam. Ya, itu membatalkan. Kalian punya adik nggak boleh disentuh area itu. Paham ya? Area celana dalam itu yang perempuan. Ya maaf Ustaz sampai sampaikan sedetail itu karena memang ini fikih. Fikih harus paham. Yang laki-laki areanya itu, yang perempuan areanya itu. Bisa dimengerti? Ya, selanjutnya yang terakhir adalah bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Nah, yang bukan mahram itu siapa? Mahram itu apa? Bahas dulu mahram. Mahram itu semua bukan muhrim ya. Ini katanya salah ini. Kalau muhrim itu yang menggunakan kain ihram. Yang benar bahasanya itu mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Bukan muhrim. Ya, jadi bahasa di Indonesia ini agak-agak kurang tepat. Ya, bukan mahram, bukan muhrim. Kalau bukan muhrim nggak ada yang muhrim kita, nggak ada yang pakai ihram. Paham ya? Ya, yang mahram itu yang tidak boleh kita nikahi. Siapa saja yang tidak boleh kita nikahi? Usul itu ke atas. Ada ibu, nenek ke atas. Kemudian pulau ke bawah. Ke bawah itu ada siapa? Anak ke bawah. Itu ada yang samping. Yang ke bawah itu ada anak, ada cucu. Itu boleh kita bersentuhan dengan mereka, boleh. Tidak membatalkan wudu. Ke atas ada ibu, nenek, ya ke atas lagi mau uyut. Itu tidak membatalkan wudu. Ke bawah ada anak, ada cucu. Itu tidak membatalkan wudu. Jawani samping itu siapa aja? Ada anak, ada kakak, ada adik. Kakak adik tidak membatalkan wudu, boleh bersentuhan. Paham ya? Kemudian ada sederajat dengan orang tua. Sederajat dengan orang tua itu siapa berarti? Ada bibi dan kalau uak ya. Kalian nyebutnya uak? Ya, bibi dan uak itu boleh bersentuhan. Yang kandung, ya, yang kandung. Paham ya? Nah, itu yang tidak boleh kalian nikahi. Ya, ketika bersentuhan boleh dan tidak membatalkan wudu. Istri kategorinya mana? Istri bukan mahram. Karena boleh dinikahi, benar. Makanya menyentuh istri batal kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain memang ada yang membolehkan. Ya, ada yang alasannya kalau imam yang lain itu boleh tergantung lada atau bighairi lada, bisahwa atau ghairu sahwa. Jadi kalau imam yang lain bukan mendebatkan istri mahram atau tidak mahram, tapi mendebatkan tergantung dengan syahwat atau tidak syahwat. Ya, kalau syahwat katanya batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Itu menurut imam yang lain, tapi Imam Syafi'i memandang batal walaupun tidak dengan syahwat. Lalu yang boleh apa Ustaz? Karena membahasnya kulit, yang boleh selain kulit. Selain kulit ada apa? Tulang. Tulang itu termasuk kuku dan gigi. Tulang dan gigi dan kuku itu termasuk tulang. Nah, itu boleh kamu sentuh. Cuma gemes nih sama istri Ustaz, gemes. Sampai sini giginya tik kan. Enggak batal. Kemudian kuku. Ya, gugup ya. Itu enggak batal. Rambut, nyentuh rambut tidak batal juga. Paham ya? Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat imam yang lain ada yang boleh ya, tergantung syahwat atau tidak bersyahwat. Nah, boleh kalian pandangkan mana saja. Paham ya? Paham ini ya? Nah, itu bab berkaitan tentang
hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, sudah jam berapa ya? Waduh, sudah sekian. Sebenarnya pengen Ustaz sampaikan satu atau dua hadis, cuma waktunya kita tidak cukup. Nanti kita akan lanjutkan masuk ke hadisnya. Tadi